separuh badan itu biasanya kalau kambing itu berdiri dengan jangka waktu yang lama itu nanti takutnya yang kaki belakang itu nanti bengkok lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat yang saat ini baru mulai beternak, nah di tempat ini adalah tempat untuk menyilangkan kambing lor ya. Nah dari Doro kita masukkan ke tempat koloni lor ya. Jadi nanti biar dia klik sendiri di sini. Jadi kita tidak repot-repot dalam proses penyilangan. Nah, ditunggu nanti kelihatan lor ya. Setelah di sini sudah bunting, itu nanti dipindahkan di lokasi yang ada di sebelah sini lor ya. Jadi untuk mencapai tahap sampai kita panen itu harus melewati beberapa proses lor ya. Yang pertama tadi kita masukkan ke dalam koloni, siklus lor ya, perputaran lor ya. Ini tidak putus. Jadi dari pertama tadi beli indukan dulu. Nah setelah beli indukan itu mau apa kita yang mau pelihara, misal kita mau perbaikan genetik, kita mau cari crossbur seperti itu ya. Kalau kita mau cari crossbur berarti kita harus punya full blood kalau mau cetak F1 seperti itu. Tapi kalau kita mau cetak crossbur kita hanya butuh seri F loh ya. Kita hanya butuh seri F1 sampai F5 seperti itu. Tergantung metode jenengan itu, skala besar apa skala kecil. Kalau skala besar dalam bibit dalam indukan 30 ekor itu kita hanya butuh 3 pejantan seperti itu. Nah setelah kita beli masukkan ke dalam kandang koloni, itu nanti setelah 2 bulan atau 3 bulan kita cek mana yang bunting. Nah setelah bunting nanti kita pindahkan di tempat yang sudah tersedia lor ya, di sini. Kenapa kok begitu? Nah kambing itu kalau bunting kan rentan-rentannya lor ya, rentan-rentannya kesenggol ataupun kena kontak dengan satu sama lainnya. Jadi kita harus pisahkan di kandang seperti ini sampai beranak. Nah dan nanti setelah beranak tinggal kita mau pindahkan lagi apa enggak. Nah kalau kita pindahkan, kembalikan ke koloni tersebut, enggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak mau pindahkan, sekatannya itu minimal harus 1 meter lebih loh ya. Jadi untuk beranak dua itu biar tidak kekurangan gerak seperti itu, biar anaknya tersebut tumbuh maksimal seperti itu. Nah setelah 4 bulan nanti dipindahkan kandang koloni khusus sapian lor ya. Kandang koloni yang khusus sapian nanti kita sepilkan untuk dari kandang ke kandangnya sampai kambing itu proses pemilihan. Nah untuk pemilihan jantan dan betina untuk pemisahan ini kita bedakan. Yang betina kita campur jadi satu di usia 4 bulan dan selebihnya. Di yang jantan itu kita pisahkan di kandang fattening yang ukurannya itu 60 cm untuk lebarnya lor ya. Nah diusahakan untuk untuk kandang itu jangan sampai ada panjatan lor ya, panjatan yang seperti itu. Makanya kalau fattening usahakan jangan sampai banyak berdiri kambing itu ya. Kita usahakan kambing itu selalu berdiri layaknya kambing, duduknya layaknya kambing, jangan sampai dia manjat kakinya. Nanti kalau manjat terlalu lama nanti itu bisa bengkok kaki belakang lor ya. Itu dijaga betul-betul. Di untuk kelas peternak, kalau yang mau serius dalam peternak kita harus cari tahu ilmunya lor ya. Cari tahu dulu ilmunya. Biar dalam peternak kita tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Terus lagi dalam proses laktaksi kita harus memperkirakan waktunya. Kita harus paham
kambing itu kalau mau kita silangkan harus paham dengan masa-masa birahi kambing tersebut, dikarenakan takutnya kalau kita tidak paham nanti yang terjadi kambing tersebut sudah proses turun birahi malah nanti terjadi majer ya. Makanya kita rekomendasi harus punya pejantan. Jadi kalau mau breeding, niat breeding kita jangan apa ya, jangan hanya mengandalkan minjem tetangga, jadi kita harus punya pejantan atau pacak ya, seperti itu. Terus nanti kita bahas banyak lagi tentang indoor ya, tentang powel seperti itu nanti kita bahas. Jadi untuk saat ini kita breeding dari koloni pindah ke sekatan khusus buntingan, setelah itu kita pindahkan ke koloni lagi. Jadi untuk koloni yang 4 bulan kita pindahkan seperti itu lur ya. Untuk pakan lur, untuk pakan di sini cukup 2 kali dalam 1 hari lur ya. Itu pakan complete feed. Di sini memang menyediakan apa ya, pakan khusus untuk ternak. Nah seperti itu. Jadi enak lur ya. Setelah apa ya, setelah panen kohe itu bisa ditukarkan dengan pakan. Makanya kalau ternak kambing skala besar itu bisa dibilang jadi kaya rojol ya. Makanya kalau ternak skala besar sudah jadi breedingnya seperti ini, kita tidak kesulitan dalam mencari pakan karena untuk pakannya bisa kita apa ya, rotasi dengan kohe seperti itu ya. Kawan-kawan yang saat ini baru mulai beternak, terus semangat, jangan apa ya, kendor. Jadi dalam beternak itu kita mengalami yang namanya penurunan harga. Seperti saat ini yang banyak itu yang kambing Prambon, Jawa Randu itu banyak penurunan harga ya. Itu. Tapi kalau untuk crossbur alhamdulillah turun pun belum, nggak terlalu banyak loh ya. Itu masih di harga standar. Seperti itu. Endingnya nanti tetap tetap di daging, cuman kan kita melalui proses-proses tahapan-tahapan lur ya untuk lari ke daging itu. Nah jangan ragu untuk beternak, utamakan metode, utamakan konsepnya. Jadi jangan terburu-buru langsung isi lur ya, kita belajar dulu dari kandang ke kandang melalui proses-proses, dan setelah itu kalau kita sudah mantap, sudah tahu ilmunya, kita baru menerapkan ternak kambing tersebut. Nah, untuk dulur-dulur, terima kasih. Semoga edukasi kita kali ini bermanfaat dan selalunya kita apa ya, diberi kemudahan loh ya dalam berangkat edukasi. Itu banyak sekali tantangan-tantangan kita loh ya. Jadi kalau kawan-kawan yang beternak itu jangan apa ya, kalau kita datang itu bukan bermaksud apa-apa loh ya, kita bermaksud untuk apa ya, menggali ilmu ataupun menggali informasi yang ada di peternak jenengan. Jadi kita sesama berbagi informasi kepada peternak pemula. Jadi di situ kita saling apa ya, saling berbagi ilmu seperti itu, berbagi pengalaman. Untuk minuman juga lor ya, untuk minum kambing juga kita harus konsep betul-betul. Jadi seperti lor ya, untuk kambing yang istilahnya apa, sudah beranak itu kan membutuhkan yang namanya mineral. Nah entah mineral itu mau sampean kasih mineral blok ataupun yang seperti ini, yang seperti ini juga bisa lor ya. Ini nanti dicuci lor ya, setiap beberapa hari sekali dicuci. Nah agar kita dipermudah dalam apa ya, dalam menyajikan minum ke ternak kita. Kalau pakan sangat mudah sekali, di sini sudah teratur ya, dua kali dalam sehari. Untuk konsep kandang seperti ini yang bagus ya, untuk breeding itu ininya pendek. Jadi kalau kambing keluar nanti tetap makan di palungan sini ya, tetap makan karena di sini pendek sekali ya. Kita berdiri duduk aja nanti sudah bisa makan ternak kita ya, seperti ini ya. Nah ini kan kalau kambing TB 30 40 itu masih bisa makan di sini ya, karena ini pendek ini seperti itu. Di kawan-kawan
Terima kasih yang selama ini telah mengikuti channel Detektif Ternak, terus di Facebook Rasa Pastor. Itu terima kasih sekali, dan semoga kita bisa menyajikan edukasi-edukasi seputar ternak lur ya. Seputar ternak itu yang mau dikunjungi kita bisa lur ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita akan memberikan motivasi seputaran awal mula ternak kambing lur ya. Nah, tuh. Jadi jangan bosan-bosan, selalu ikuti kita. Yang belum bergabung silahkan di subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya lor ya. Nanti kita akan main ke ternak-ternak yang sudah berjalan ataupun sudah berhasil, dan yang ternak gagal pun kita nanti akan kunjungi. Jadi kita nggak tebang pilih lor ya, kita nanti akan main ke kandang-kandang yang rekomendasi untuk peternak pemula ya. Jadi jangan bosan-bosan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.